Langsung kita ke talim. Ingat ya, ada sholat sunnah nih, Sya'ban nih. Hari ini kita bahas bab terakhir persiapan kita bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan tulasi, yumahu yukabi umajidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita talim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah. Ada zikir ya, salah satu pembersihan kita di bulan ini. Langsung aja diikuti ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa ma'rifat kita. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Syatar, qadar, wan naqsabandiyah agak cepat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyalihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah
waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takli hajatina, ridha Allah. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad nabiyuna ka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatil radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa nisbu Syaban. Allahumma ya jalmani wala yauman alaika, ya jal jalali wal ikram, ya jatauli wal ilam, la ilaha illa anta darul lazin wa jarul mustazirin wa amanul qaifin. Allahumma ini kunta katabda ini indaka fil umil kitabi syakian au mahruman au mahtarudan au muktaron alayya fi rizki famhu. Allahumma bi fadlika syakawati wa hirmani wa tardi waqti tari rizki wa atsbitni indaka fi umil kitabi syaidan marjukan mufatfaqal lil khairat. Fa ini wa qulta wa qawlu kal haqqu fi kitabikal munajali ala nabiyyikal mursalin yamhul lahum ma yasha'u wa yutsbitu wa indahu umul kitabi. Ilahi bitajalil adami fi lailatil nafsi fi lailil nafsi fi lailin nafsi min syari syaban muqaramil lati yubaraku biha kullu amri hakim fayubrim usrim anil minal balai ma'alamu wa ma'alam wa anta alamul ghaibi bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan yang memberi nikmat, tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskannya. Ya Allah ya Rabbku, berkat karuniamu apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang,
terusir dan sempit rezeki, dan sudilah kiranya engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu, agar aku menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyak, beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan, karena sesungguhnya engkau telah berfirman di dalam kitabmu, dan firmanmu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi yang kau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki, menetapkan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, serta yang lebih kau ketahui dari diriku. Dan engkau maha mengetahui segala yang gaib berkat rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarga, para sahabat. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. Amin, amin ya robbal alamin. Itu sebaiknya diamalkan doa tadi khusus di bulan malam Sya'ban. Sekarang sudah masuk Sya'ban, Pak. Doa itu berguna 11 bulan sampai 2024. Masya Allah, kalau tahu keutamaan doa tadi, antum tidak akan meninggalkannya. Demi Allah. Ini yang akan kita bahas. Karena manusia itu kan fakir, harus memohon kepada Allah. Ini penting persiapan kita bulan Ramadan, yang jarang sekali orang menyampaikannya. Tahu Ramadan aja. Ya. Padahal Ramadan itu akan mendapatkan rahmat. Turunnya rahmat di Ramadan, memintanya di Sya'ban, memohon cinta kasihnya pada Rajab. Bulan Rajab itu bulan mahabbah. Sya'ban itu bulan melapor kita kepada Allah. Antum kerja, proposal harus dilaporkan nggak ke atasan. Itu Sya'ban. Gimana mau turun proposal itu di bulan Ramadan? Ya, kebanyakan kita secara umum mengharap semua dikirim doa makbul di bulan Ramadan. Padahal doa kita itu dilaporkan, diangkat pada Sya'ban. Ini pentingnya kita bertolebul ilmi. Amma ba'du, dengan amalan tadi mudah-mudahan antum semuanya mau mengamalkan, dan tanggalnya sudah antum tetapkan, dan itu sudah jumhur ulama. Ya, sepakat. Ya. Nanti antum sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke sasaran kaji. Mudah-mudahan antum semuanya dimudahkan, ditolong Allah mau mengamalkannya. Ya. Ingat, yang namanya sholat sunat berjamaah hanya 2. Ya, hanya 2, Pak. Apa itu? Malam Minggu Sya'ban dan tarawih. Ada satu lagi, sholat hujan. Itu istikharah, berjamaah kan. Kalau ditanya sholat berjamaah, itu yang boleh, yang dibiasakan. Khusus orang tarekat itu di Sya'ban berjamaah. Ya, sholat sunatnya cuman 2 rakaat untuk person. Tapi kalau berjamaah 100 rakaat. Mudah-mudahan Ustaz Pak Uji mau doa di sini 100 rakaat. Malam nisfu Sya'ban. Dijamin 11 bulan antum nggak memble hidup antum. Dijamin. Kalau nggak cucuan dong. Ayo, mau nggak nih? 100 rakaat nggak lama loh. Nggak percaya tanya ke orang-orang Nahdiyin. Tarekat Abah Anom Suralaya. Itu sudah mulai setar mempersiapkan untuk sholat malam itu Sya'ban 100 rakaat. Dipimpin oleh imamnya. Ya. Itu amalan-amalan yang jarang kita amalkan di sini ya. Ya. Kalau person silakan 2 rakaat. Tapi doanya, syaratnya, tata aturannya, disinilah thalibul ilmi. Nah itu gunanya untuk 11 bulan ke depan, ibarat charter sekarang. Kapan waktunya? Kalau Rajab itu bulannya bercinta dengan Allah. Ainur Rajabun dipanggil tuh. Ainur Rajabun, mendekatlah. Ya. Pas masuk Sya'ban, antum sudah melapor proposal.
kepada Allah. Kebutuhan saya ya Allah untuk 11 bulan 1 Innova, 1 istri, 1 anak, laporin. Proposal nanti turun di bulan Ramadan dan terus sampai 11 bulan. Ramadan itu sepanjang tahun. Kalau antum mengamalkan di Sya'ban sampai. Makanya dong bilang tadi, kalau masih ada muslim yang memble hidupnya berarti nggak ngamalin tuntunan Allah. Iya kak? Masa ada yang nggak makan, ada yang sulit rezeki, wah bingung dong nih. Ya bingung. Di sini kajinya nggak boleh miskin. Sepakat. Harus kaya yang halal. Setuju nggak? Setuju ya? Mau nggak nih? Ya. Amma ba'du dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalam bulan Sya'ban ada satu malam mulia yaitu malam nisfu Sya'ban. Betul? Betul. Malam mulia kalau antum melakukan amalan ada 5. Itu pasti makbul. Doa makbul itu ada waktunya, ada tempatnya, ada syaratnya. Ada 5. Apa aja 5? Perhatikan ya, ini nggak ada di risalah. Pertama, malam Isra Mi'raj berada di Rajab. Betul? 27 Rajab. Lakukan antum doa. Makbul tuh. Kedua, malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban. Ketiga, di Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Jangan minta nunduk ke ini yang aneh-aneh. 3 kan? Keempat, malam Idul Adha. Idul Fitri. Kelima, malam Idul Adha. Yang diperlihatkan waktunya hanya 4. Malam Lailatul Qadar. Betul? Bukan. Malam Isra Mi'raj. Kedua, malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban waktunya. Lailatul Qadar tidak dikasih tahu, di tengah. Itu mukjizatnya. Kenapa tidak dikasih tahu? Hakikatnya adalah setahun. Bulan Ramadan dikabul doa. Maka jangan dicari-cari malam Lailatul Qadar. Sampai enggak? Kan gitu. Kan ada 5 waktu, 5 tempat untuk doa antum makbul. Ambil kesempatan ini. Iya kan? Kalau doa lain makbul juga. Kalau antum alaknya baik, syaratnya benar. Nah, itu ridha Allah kan? Terserah gue dong. Mau gua kabul sekarang atau nanti. Tetap dapat pahala kan? Tapi doa yang sifatnya wanimal wakil. Allah langsung izinin 5 tempatnya. Apa tadi? Sebut. Kedua, malam Sya'ban. Ketiga, Lailatul Qadar. Itu yang ditutup karena sifatnya sepanjang waktu. Ya, yang keempat, Idul Fitri. Takbir, isi aja doa. Keempat, malam Idul Adha. Alhamdulillah. 5 malam itu makbul. Walaupun antum kacau kehidupan antum. Jadi pas waktu itu, mintalah waktu itu. Kesempatan antum berdoa. Oh, urusan S1, S2, S3. Urusan beras kecil. Ya, kecil. Udah pulang, udah selesai. Kajinya kan itu antum. Kan itu kajinya. Antum kasih waktu itu. Ini bukan ijazah dari Quran. Ya kan? Udah, doanya gimana terserah antum lah. Allah Maha tahu kok. Yang paling afdol doa-doanya antum hanya nyampaikan di bulan Sya'ban apa yang paling afdol, yang pasti dijamin. Karena isi doa itu berdasarkan syariatnya. Apa sih? Pokoknya Sya'ban itu minta ampuni dosa. Itu isi Sya'ban. Ya. Isinya gitu. Lailatul Qadar minta apa? Ya. Idul Fitri minta apa? Idul Adha minta apa? Sorry ya, nggak tunjukin itu. Sya'ban aja. Nah, gitu. Ya. Itu jangan kaku. Nah. Jadi udah dijelaskan.
pada bulan Syaban ada satu malam yang mulia luar biasa, makbul doanya adalah nisfu Syaban. Di mana malam itu ada hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan menaikkan rahmat dari antum yang memberi proposal. Silakan. Bentar. Duduk. Sampai ya langsung aja dibuat apanya, ditaruh aja ini hari ini antum udah tahu, nanti aja dibuat namanya. Kasih limo satu, isi alamat ini. Orang biru punya pantangan binatang kaki ampe. Andong doaan lah di rumah. Minuman iko lah di rumah, minuman ube ko. Ya. Baju lah salah saya andong lah tahu. Ya. Kita lanjutkan talim. Allah menerima rahmat dari antum di malam Sya'ban. Kalau antum ingin mendapat uang, ngajukan proposal, misalnya ke Umaro, mengajukan proposal nggak? Dikasih tahu nggak? Antum punya niat tahun besok nggak? Allah itu maha manajemen loh. Menunggu dari hambanya. Ingat tuh. Itu kesalahan kita. Jangan pakai ridho. Allah maha tahu. Tahu itu rencana antum. Tahun ini yang jomblo yang pengen kawin tahun ini siapa? Ada itu yang lagi ngurus. Ada nggak? Ada yang pengen kuliah? Tolong. Mungkin sedikit permohonan antum, mungkin makbul. Kalau ingin anak, betul kan? Ingin kuliah itu aja. Malam itu ajukan proposal itu kepada Allah. Masya Allah. Kalau antum diberi petunjuk di Lailatul Qadar itu turun tuh. Sampai nggak? Itu ada di hadis loh. Jadi gimana doa itu gimana? Bukan Allah pelit kan? Ternyata kita nggak mau mencari ilmu syariat, bertolebul ilmi. Gimana sih doa yang benar? Itu aja permasalahannya. Semuanya ada silabusnya, ada aturannya dalam berdoa. Allah tidak jolim deh ke kita. Udah dikasih, cuman kita kadang-kala bingung. Iya kan? Pasti Allah menurunkan rahmat. Nah, yang paling penting nih Syaban itu, kalau antum sulit nggak ada planning, minta ampunan saja. Ya, minta pengampunan. Gini, orang yang nggak punya planning dalam hidup biasanya banyak dosa. Kemana ngaji nih? Percaya nggak? Orang nggak ada yang rencana, biasanya banyak dosa. Karena bingung mau ngapain ya. Misalnya kajinya kaji santai, cari zona nyaman kan bingung tuh. Rencana kita ngapain? Dari tahun ke tahun begitu aja. Ya umur tambah loh. Rugi kan? Jadi gimana? Mintanya apa doanya? Kalau sulit blank. Astagfirullahaladzim. Waktunya kapan? Ajukan proposal ini Syaban. Sholatnya 2 rakaat. Kalau berjamaah 100 rakaat. Kalau nggak makbul cucuan dong. Cucu. Bener. Udah pulang, udah selesai kaji kan? Ini susah banget.
Karenanya banyak tradisi bagi orang-orang yang paham muncul di banyak negara muslim ketika malam nisfu Sya'ban mereka berkumpul berjamaah sholat nisfu Sya'ban, berdoa, berharap ampunan dan rahmat Allah. Setuju? Setuju, tahu itu. Nahdiyin yang tidak terlihat di Sumatera Barat. Ramenya malam apa? Terlupakan mungkin kiamat itu, kata hadis nisfu Sya'ban itu dilalaikan, itu tanda kiamat. Padahal yang paling penting di nisfu Sya'ban. Retirokanya banyak di Syain. Letaknya di mana Syain itu? Letaknya pada Lailatul Qadar. Gimana bisa ke langit? Itu rame kan? Itu Syain tinggi, Syain spiritual. Ada bocoran nih. Setiap menjelang bulan suci Ramadan, umat Islam akan selalu bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Namun, apakah malam nisfu Sya'ban itu? Jawabannya hadis. An-Nasai nomor 2356, Ahmad bernomor 2175. Sahih jelas. Matan hadisnya begini, perhatikan. Lailatul nisfu Sya'ban huwal waktu alladhi syayatimu fihi tasjilu syijil kuli insanan min kibalillah subhanahu wa ta'ala. Artinya, malam nisfu Sya'ban adalah saat di mana catatan amal setiap manusia dilaporkan dan Allah akan menerimanya. Hadis itu sahih. Antum sering ngasih proposal nggak ke Allah? Iya. Ini karena banyak yang nggak disampaikan di syariat umum. Padahal ini bukan kaji tinggi, kaji yang harus disampaikan sesuai syariat umum, iya kan? Nah, itulah jomblo terus. Yeah. Susah terus. Kok marah-marah andung? Enggak on. Hadisnya ada, Qurannya ada. Jadi kalau nggak ngamalin siapa yang rugi? Jangan salahin andung ya. Nanti kaji butuh, nggak ada duit datang nanya, sakit datang ya. Padahal minta sehat bisa di sini kan? Ya, masya Allah. Kemudian hadis kedua, sahih juga. An-Nasai, Ahmad, bahkan ada Tabraninya di sini, merawikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'banu huwa syahru alladhi yanshahuna nas baina syahri Rajaba wa Ramadana wa syahru Sya'bana huwa syahru ikhbarillah bi syadaqati lidalika anna syahidun bi anna af'ali tudqaru wa ana fi halati syiyamin. Itu dia. Artinya pahami sendiri deh. Artinya gini nih. Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh orang-orang pada saat sekarang. Antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal kepada Allah. Ya. Sya'bana huwa syahru ikbarillah bi syadaqati. Lapor. Kepada siapa? Kepada gubernur? Enggak, pada Allah. Ya. Maka bersenanglah amal saya dilaporkan. Sukalah kamu melaporkan amal itu di bulan itu. Sementara si pelapor itu dalam keadaan puasa. Artinya apa? Siang hari bisa juga melapor. Jadi sholat nisfu Sya'ban nggak malam juga, siang juga bisa. Duduk. Itu syariatnya. Tapi syaratnya dulu kan sholat fardu. Banyaknya 2 rakaat. Sampai waktunya pertengahan bulan Sya'ban. Yang terbaik malam. Berjamaah 100 rakaat. Duduk. Udahlah,
Nunggu ada orang 2 rakaat aja 100 rakaat gempor saya kan. Ada yang ngomong kayak gitu kan? Enggak di sini, di langit. Masya Allah. Ya. Itu hadisnya sahih. Udah besok lakuin ya. Ya antum tunjuk orang-orang yang mesti melakukan wajib nih. Gitu ya. Enggak ditunjuk, gak enak. Enggak mau deh gitu-gitu. Pokoknya antum mau mesti disumbang. Iya betul enggak? Kita ini orang kaya semuanya loh. Tidak hanya itu di bulan Syaban. Momen juga menjadi istimewa di bulan Syaban itu. Disitulah disebut kata ulama-ulama dulu malam Syaban itu disebut Lailal Ijabatu. Coba malam diijabah. Benar itu. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Ini hadisnya nih. Kamsu layalin lituhrimu fiha salatul jum'ah. Lailata walil lailatin min syahri Rajabin wa lailata nibsu Syaban. Wa lailatul qadri wa laili idul adha wa idul fitri. Nah, itu dia waktunya yang tepat. 5 malam tidak akan ditolak doa antum di dalamnya. Tidak. Malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab. Ah, itu dia. Jadi spesifikasinya malam Jumat, malam bulan pertama dari bulan Rajab. Kejar tuh. Ya, udah liwat. Udah rasan. Ya. Malam nih Syaban. Belum. Nah, itu kesempatan kedua tuh. Malam Lailatul Qadar. Wallahu alam, tak dapat tak enggak, amalin aja. Jangan kejar-kejar, jangan cari-cari, amalin aja. Kapan waktunya? Ikuti hadis 10 malam sebelum ada hadisnya itu kan? Itu aja ikuti, habisin 10. Malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Tapi di hadis tadi diawali Idul Adha hadisnya, baru Idul Fitri. Kenapa? Itu setahun. Nah, kan ini ilmu bakat bingung tuh. Ya ilmu bakatnya bingung. Jadi pas Idul Fitri tadi itu tidak akan ketemu setahun. Jadi Idul Adha baru ngamalin, nunggu setahun dapat rezeki baru Idul Fitri. Nanti dong jelaskan di ilmu wakat. Paham ya? Ini agak susah nanti memahami ilmu wakat. Jadi itu hadis ini bukan salah hadis. Bukan salah matan hadis. Nah, oh ini enggak, ini salah nih hadisnya nih. Wa lailil Idul Adha wa lailil Idul Fitri. Idul Fitri dulu katanya, dirubah sendiri. Antum salah itu, merubah hadis. Ya, wakatnya enggak begitu. Di sisi lain dong jelaskan Nisfu Syaban. Masuk nih, ya. Malam Nisfu Syaban juga menjadi saat di mana dosa-dosa orang mukmin diampunin. Bukan Ramadan aja. Ramadan itu ininya SK keluarnya, udah lo diampunin. Permohonannya di Nisfu Syaban. Kalau SK keluar nggak ada permohonan, keluar nggak SK? Enggak akan keluar. Logikanya gitu. Dijelaskan ini dalam hadis riwayat Baihaqi. Baca ya hadisnya. Na'amantun najallallah alal ad lailata nisfu sya'bana wa yakhfiru kulla syai'in ma'ada kotoya musyrikina wan nasil ladina fil qulubihim hikdan hanifaku. Artinya rahmat Allah turun ke bumi pada malam nisfu Syaban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik,
dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kemunafikan. Itu yang nggak diampuni. Sampai? Nah, ya. Maka dari itu Iwan ya rahimakumullah tadi agak tegasan dong menyampaikan karena amalannya harus jelas. Turunin dikit. Jangan kaku, santai aja. Umat Islam pada malam nisfu Syaban ini dianjurkan untuk melakukan amalan sebanyak-banyaknya seperti membaca doa, tadi sudah diamalkan. Ya. Membaca 2 kalimat syahadat, sudah diamalkan. Ya. Dan memperbanyak istighfar, sudah diamalkan. Lantas kapan malam nisfu Syaban itu tiba? Kan gitu. Malam nisfu Syaban jatuh pada pertengahan bulan Syaban atau tiap tanggal 15 bulan ke-8 kalender Islam. Antum bingung ini kalender Islam kan? Nah, untuk berlakunya ini nanti tunjukin. Ya. Amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Syaban, hadisnya begitu ya waktunya. Beberapa amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Syaban adalah sebagai berikut. Satu mulai. Membaca Al-Quran, ya, perbanyak surat Yasin. Apa suratnya? Yasin nisfu Syaban tuh. Ini sangat utama. Dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis sebagai berikut dari Abu Umamah. Aku mendengar Rasulullah pada malam nisfu Syaban. Kemudian Rasulullah bersabda, Iqra'il Qur'ana fa innahu yasfauli qura'ihi yaumil qiyamati. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Antum tidak ada transaksi beli tiket minta syafaat Quran di bulan Syaban, antum gak dapat syafaat dari Quran. Nabi aja minta dengan sholawat syafaat, betul? Quran bisa memberi syafaat, tapi ilmunya antum harus meminta kepada Quran. Duduk gak? Dibaca di bulan kapan? Bulan Rajab, salah. Bulan Syaban. Nah, hadisnya mana? Riwayat Muslim. Itu dia. Kedua, perbanyak istighfar. Amalan selanjutnya yang dianjurkan untuk dilaksanakan malam nisfu Syaban, memperbanyak istighfar. Istighfar boleh astagfirullahaladzim, boleh. Tapi pakai tuntunan istighfar yang lebih dalam. Astagfirullahal-ghafurur rahim. Hal ini karena tak ada satupun manusia di atas dunia ini seimam-imamnya, sesoleh-solehnya yang bersih dari dosa, yang bersih dari salah, betul kan? Kesehariannya banyak bergelimang dosa. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dengan waktu yang sudah ditentukan. Ayo. Jadi waktu lain juga bisa diampuni. Ridho Allah, terserah Allah. Betul kan? Tapi ini sifatnya sudah dengan syarat dan ilmu. Kalau meminta ampun dengan syarat dan ilmu waktunya tepat, dikabul nggak? Kabul, logikanya gitu. Oleh karena itu minta ampunlah istighfarnya dengan waktunya. Ini sangat dianjurkan, kata Nabi, di malam nisfu Syaban. Ya, Syed Muhammad bin Alawi disebut pula lagi menjelaskan. Nah, ini nyebutnya ya, al istighfaru hiyal mumarasatul asasyatu allati yajibu alal muslimin an yata'du alaiha kasyatan fil awaqati allati laha fadailu mithlu Syaban wa muntasyafal laili.
Istighfar merupakan amalan utama yang harus dibiasakan orang Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan, di antaranya Sya'ban, di tengah pertengahan malam. Sampai Pak? Wamun tasyafal laili. Ini ulama yang ngomong, tentunya berdasarkan hadis. Ulama yang tak ada entah enggak ya. Halawi. Halawi siapa ya? Tolong diingat ya, ikhwan semuanya. Ini persiapan kita Ramadan ya, ini penting. Itu gunanya thalabul ilmi. Ya. Amalan istighfar, ini hadis, dapat memudahkan rezeki. Setuju? Jadi jangan minta rezeki, istighfar aja, rezeki datang. Kalau minta rezeki, kadang-kala sulit juga. Nanti dosanya banyak, minta perlu rezeki, nggak malu-maluin antum gitu ya. Gitu kan? Nggak enak ya digituin kan? Istighfar aja. Kan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Amalan istighfar itu mendatangkan dan memudahkan rezeki. Iya kan? Nah, ada di Quran hadis. Apalagi pada waktunya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kan dosa diampuni, kesulitan dimudahkan, kesedihan dihilangkan, raja galau. Tiga ya. Gampang-gampang aja kayaknya. Puasa di bulan Sya'ban itu termasuk disunahkan, tidak wajib. Kalau antum ada utang Ramadan, nggak boleh puasa sunnah Sya'ban. Duduk nggak? Hati-hati, jangan sepelein tuh. Bawa utang juga Ramadan nggak utang. Anda yakin ada yang utang nih? Hati-hati, jangan liwat itu. Liwat bahaya itu. Pudas adanya amalan Ramadan kalau antum masih berutang. Kan nggak sadar utang Ramadan nih. Kalau pihak wanita udah gampang lah. Yang laki-laki ini termasuk disunahkan karena melatih agar nanti ketika Ramadan tiba sudah terbiasa dengan puasa. Itu hikmahnya, ya. Selain itu, bulan ini juga banyak dilalaikan oleh manusia sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Nah, karena sering menunggu-nunggu seolah udah dekat Ramadan, ya. Namun kita tidak perlu menghususkan hari tertentu di bulan Sya'ban untuk berpuasa kalau antum masih ada hutang Ramadan. Duduk nggak? Utamakan hutang dulu, gitu. Tapi Nabi nggak pernah ada hutang. Puasa sunnah terbanyak Nabi adalah bulan Sya'ban. Ya, itu dia 30 hari lebih kadang-kadang. Makanya ada puasa Rajab juga kan. Keempat, perkara Sya'ban. Pengingat untuk segera menunaikan qada Ramadan nifsu Sya'ban. Waktunya. Kalau nggak ada qada Ramadan, maka kita puasa nifsu Sya'ban. Paham ya? Ini kan mengisyaratkan makin dekatnya kaum muslim dengan bulan yang penuh rahmat kabul. Datangnya rahmat. Bukan turun rahmat, harus sudah ada rahmat. Bukan rahmat yang almarhum kemarin, bukan. Ini rahmat dari Allah. Oleh karena itu, utang puasa wajib segera ditunaikan. Anda ingatkan dulu itu. Ya. Kewajiban qada puasa telah dijelaskan. Hati-hati, itu wahyu. Makanya jangan lalaikan. Kita puasa nih Sya'ban, tapi utang ada, repot nih. Kita sambil mengingatkan lagi, karena kita memasukkan persiapan Ramadan, sering diulang-ulang oleh ulama. Di sini pun harus syaratnya diulang, dibaca iwan, pengingat kita, walaupun sudah dibaca bagi yang berutang puasa Ramadan nih dikhususkan. Al-Baqarah ayat 185 dibaca.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan pembulan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Paham ya? Ayat itu apa? Pengingatnya. Wahyu dulu. Bulan Ramadan itu bulan turun Quran. Berarti rezeki udah ada. Betul. Sudah itu diingatkan utang Ramadan. Kan itu isinya dua. Anu ngejar-ngejar Lailatul Qadar. Enggak ke situ amalannya. Betul kan? Logika kita kan tak ketangkep tuh. Apa sih yang paling fokus di bulan Ramadan itu? Turun petunjuk, minta petunjuk untuk 11 bulan ke depan. Proposalnya diajukan di Syaban. Tafsir antum salah atau mau dibid'ahkan? Enggak kan? Itu kan logika. Iya kan? Kecerdasan kan? Nah, antum menjadi mufasir. Oh, keren. Alhamdulillah. Ya. Jadi fokus dari ayat tadi apa sih? Isinya itu mengingatkan, tolong genapkan. Utang Ramadan itu berbahaya. Iya kan? Sudah itu isinya diturunkan Quran kan? Hanya dua itu kan perintahnya. Bulan meminta, bulan memohon. Aduh, kemana tuh larinya tuh? Itu di Syaban, mengajukan proposal. Yang itu udah datang rezeki. Yang jomblo udah ada, tinggal ngitung hari aja gitu. Masya Allah. Ya. Amalan kelima di bulan Syaban. Udah 4 tadi tuh. Ya. Yang kelima apa kira-kira? Ini kata Nabi. Menunaikan sholat tahajud. Jadi umat tuh yang mewajibkan diri umat ya. Kalau Nabi sepanjang malam mewajibkan diri, kalau antum coba mewajibkan diri di bulan Syaban saja 28 atau 30 hari, paham? Karena kapasitas umat itu mampunya cuma segitu. Duduk. Jadi jangan ditinggal di Syaban itu. Tahajud itu isi sempurnanya berada di Syaban. Syariatnya gitu. Amalan ini dilakukan pada malam nisfu Syaban, yaitu sholat tahajud. Nggak perlu syarat sholat tahajud, udah pada tahu deh. Sholat tahajud. Nabi menjelaskan ibadah sunnah tahajud ini, hadisnya sebagai berikut di Syaban ya. Perhatiin. Hadis riwayat Muslim. Itulah tahajud yang terbaik.
di malam nisfu Syaban. Ya. Khairu syiyamin ba'da syami Ramadana. Syiyamu syailah muharramun wa afdalu salatin ba'dal faridati salatul laili. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sebaik-baiknya sholat tahajud yaitu adalah pada malam-malam Syaban. Hadis riwayat Muslim. Gimana? Sampai? Tuh, udah keren. Jadi waktu yang paling tepat antum makbul doa itu isinya. Nah, sekarang kan udah bisa ngitung antum tuh. Ya. Hati-hati Syaban. Nganterin proposal. Ya. Betul kan? Udah buat tesisnya aja, kalau nggak lulus nung jitak dulu itu dosen. Buat proposalnya itu. Bener tuh. Ya. Malam nisfu Syaban seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sudah jelas, malam yang jatuh pada ke-15 bulan Syaban. Tepatnya di tahun 2023. Kalau nggak kasih Al-Fatihah nggak tunjukin. Ya. Ini harus pas. Kuncinya di sini. Jatuh pada tanggal 28 malam 29 bulan Maret. Sekarang tanggal berapa? 28 29 bulan Maret. Jangan lupa itu. Bila perlu cuti untuk kerja. Puasanya di 28. Ya. Sampai itu hitungan di sini ya. Mau percaya enggak bodoh teuing. 28 malam 29 bulan Maret. Jatuhnya itu. Capek andong tuh, ngitungnya tuh capek. Kalau nggak diamalin ya rugi dong ya. Semua umat muslim sebaiknya memperbanyak amalan sunnah di malam-malam yang sudah ditentukan. Insya Allah ya, proposal antum diterima Allah. Sekali lagi andung ingatkan, saat hari itu tiba, ya, umat muslim coba perbanyak amalan sunnah agar proposal rahmat turun di setahun ke depan. Insya Allah. Insya Allah. Dalam kehidupan antum 11 bulan ke depan sampai 2024. Laporkan amalan antum kepada Allah, walaupun Allah Maha tahu. Setuju? Iya. Bulan Syaban istimewa sebab banyak peristiwa besar. Allah sudah menentukannya. Kira-kira peristiwa Syaban apa aja? Yang paling krusial, Ka'bah antum berubah ke Mekah. Arah kiblat dari Masjidil Aqsa pindah ke Ka'bah. Kalau antum masih berkiblat ke Masjidil Aqsa, ya, kiblat antum perang terus. Perang aja terus. Pasti perang terus. Coba antum berkiblatlah ke Masjidil Aqsa, kalau nggak bacaka aja bini, jangan sebut itu. Bacaka panjang saya isinya tuh. Kiblat antum ke sana masalahnya. Itu hakikatnya. Kiblat antum dirubah ke Ka'bah, Masjidil Haram. Itu peristiwa besarnya. Ya. Serta waktu pada bulan Syaban ini istimewanya ada waktu diangkat proposal amal antum diajukan sama Allah. Itu dia. Dua itu luar biasa loh. Karenanya Syaban disebut sebagai bulan yang penuh rahmat sebetulnya. Walaupun Ramadan juga penuh rahmat, tapi rahmatnya sudah ada. Iwan andung ya rahimakumullah. Khususnya kaum muslimin kan dianjurkan amalan setelah tahu keistimewaan waktu-waktu itu kan. Ya kan? Ini enggak waktu haji aja ya.
Ramadan aja. Makanya sering dilupakan tanda-tanda kiamat. Syaban itu, ada hadisnya itu. Mulai dari puasa sunnah Syaban, memperbanyak doa, istighfar, umat muslim juga disunahkan menjalankan ibadah sholat sunnah nisfu Syaban. Nah ini intinya. Untuk melapor, menambah amalan, memperkuat keimanan, menambah rezeki 11 bulan ke depan. Sedangkan tata cara amalan sholat nisfu Syaban dan doa kehendak antum adalah sebagai berikut. Sholat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat untuk person. Sama dengan tahajud, nggak berat. Pada malam yang sudah ditentukan nisfu Syaban, setelah melaksanakan sholat fardu malam, kalau sholat fardu malam itu sudah Isya. Sampai ya? Berarti sudah Isya. Kemudian berdiri lagi untuk menunaikan ibadah dengan niat sholat nisfu Syaban. Adapun tata cara sholat nisfu Syaban sebagai berikut. Eng ing eng, baca niat. Eng ing eng lagi. Eng ing eng apa ya? Ya mudah-mudahan diamalin maksudnya gitu. Ya. Usolli sunnatan nisfu Sya'bana rak'ataini lillahi ta'ala. Udah tau lah. Boleh jahar, boleh sir, boleh ngikuti Muhammadiyah. Yang penting ada niat. Duduk kan. Bukan kilafiah. Ya. Saya sholat sunnah nisfu Syaban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika mengerjakan pada malam hari, niatnya berbeda. Kalau siang hari, niatnya tadi. Duduk. Kalau sudah Isya malam, niatnya gini. Usolli sunata lailatil nisfu Syaban. Pakai lailatil. Rak'ataini lillahi ta'ala. Udah gampang ya? Nah, saya sholat sunat malam nisfu Syaban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau siang sudah zuhur, sudah asyar, tidak sudah maghrib, itu masuk malam. Jangan dilakukan itu karena waktunya pendek. Ya. Kalau itu siang, tadi udah disebut saya sholat sunat nisfu Syaban tanpa lailatul, tanpa malam. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Itu awal dulu. Karena ini jarang dibahas nih. Ya. Setelah itu takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek. Khusus surat pendek. Setelah Al-Fatihah pertama, Al-Kafirun, catat tuh. Al-Kafirun, udah pada apalah. Ruku dengan membaca doa ruku, itidal dengan membaca doa itidal seperti biasa, sujud dengan membaca doa sujud, duduk di antara 2 sujud, tidak membaca seperti biasa. Robek firli tidak. Duduk kan nih? Ikuti aturannya. Ya. Diam sejenak aja tuh maknina. Setelah duduk 2 sujud. Sujud kedua berdiri menunaikan rakaat kedua, membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek apa kira-kira? Al-Ikhlas, sama dengan sholat yang kemarin. Minta rezeki cespleng. Cespleng itu bahasanya. Sama. Jadi 2. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Diutamakan, paling utama kata Nabi Al-Ikhlas. Sudah itu ruku dengan membaca doa ruku, itidal dengan membaca doa itidal, sujud dengan membaca doa sujud, duduk di antara 2 sujud, tumanina. Sujud kedua duduk tahiyat akhir, kemudian membaca salam. Udah ya? Udah paham ya? Itulah tata cara sholat nisfu Syaban pada siang hari dan malam hari. Antum amalkan pada hari ke-15 di bulan Syaban. Duduk? Waktunya tadi. Sholat sunnah nisfu Syaban diamalkan pada malam 15 bulan Syaban. Pada malam tersebut ditutuplah buku catatan perjalanan hidup yang sudah berlalu. Tutup. Setiap manusia akan dibuka lembaran buku baru untuk tahun yang akan ke depan.
2024. Ajukan proposalnya itu. Kita berharap akhir dan awal lembaran buku catatan hidup kita diisi dengan amal kebaikan. Minta proposalnya. Iya kan? Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Itu maksud sholat nisfu Sya'ban. Paham nggak? Paham ya? Nah. Antum kerja mesti ngajukan proposal nggak? Antum buat rencana ngajukan proposal nggak? Sama lah. Ya. Melaksanakan sholat nisfu Sya'ban dibolehkan berjamaah. Ini khusus. Tadi person udah ya. Nah. Ada imam berarti ada makmum. Sama dengan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ini rutin diamalkan di Pompes Aba Anom Solalaya dan kaum Nahdiyin. Umumnya yang bertorekot. Adapun tata cara sholat nisfu Sya'ban berjamaah adalah sebagai berikut. Niatnya gini. Nah, beda lagi niatnya. Nah. Dia tidak siang. Tengah malam. Sama tidak melakukan sholat tahajud. Siapa ya? Pas malam nisfu Sya'ban tidak ada tahajud gitu. Di luar malam nisfu Sya'ban semuanya tahajud. Kalau antum ingin mulia begitu, kalau antum ingin rezeki begitu. Usolli sunatan nisfu Sya'ban rakaataini imaman atau makmuman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah paham lah? Ya. Banyaknya 100 rakaat 50 kali syalam. Lebih baik dilaksanakan ini yang paling bagus berjamaah. Ini hadis. Mau mendebat gimana? Bacaannya setiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. 10 kali. Dalam membaca surat Al-Ikhlas, baik untuk imam maupun makmum, dibacanya disirkan. Tidak ada suara. Jadi setelah walat dolin Al-Ikhlas tuh diri aja itu. Al-Ikhlas 10 kali. Waktunya setelah sholat sunat ba'diyah maghrib. Sudah itu waktu terbaik adalah sama dengan tahajud. Paham? Nah. Jadi ada 2 waktu, ba'diyah maghrib dan tahajud. Rakaat kedua, Al-Ikhlas juga begitu aja. Iwan akhwat jamaah dimanapun berada rahimakumullah. Andung sarankan setelah selesai melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, baik itu person maupun berjamaah, sebaiknya berjamaah itu memerlukan mursyid. Jangan dilakukan dulu, di sini nggak ada mursyid, mursad. Ya, ya, tunggu dulu, sendiri dulu, ya. Ada saatnya, sama seperti manakiban. Kenapa dong tutup? Karena harus ditutup dulu, paham ya? Nanti ada saatnya. Nisfu Sya'ban ada. Ya. Setelah itu diakhiri dengan melaksanakan sholat sunat kalau berjamaah. Namanya lidafil bala. Sholat sunat lidafil bala itu 2 rakaat 1 kali salam. Pelaksanaannya sesuai dalam maklumat guru mursyid. Itu makanya tutup dulu. Nah. Karena gini ya, kenapa tutup? Karena dia harus punya rezeki jamaah. Tahu nggak? Kita paling sedikit punya 100 di tempat ini anak yatim. Gitu, seperti punya kelompok. Itu baru kita melakukan jamaah pondok pesantren, Nahdlatul Ulama itu melakukan jamaah. Jadi antum kan lebih baik sendiri-sendiri. Kata gue sendiri-sendiri, ngurus umat kan masih repot. Iya kan? Di sini kan nggak ada anak yatim sampai 100, betul kan? Jadi jangan dulu aku. Tapi kalau antum mau melakukan luar biasa. Nah ini tugas antum kasih ya, SK-nya kepada Ustadz Fauji.
tahun besok gimana? Pas datang itu langsung dapat amanah 1000 anak yatim ditampung sama dia. Pusing dia. Rezeki ada loh, tapi pusingnya ini yang nggak tahan ya. Jadi jangan enak ada 1000 jemaah. Tambah rezeki tambah pusing kita. Godaan rekor ini banyak masalahnya. Dilanjutkan dengan kataman. Ya, makanya ada guru. Doa setelah sunat nisfu Syaban. Doanya apa? Tadi sudah dibaca di awal. Nanti antum share. Ya, tadi dibaca, antum share. Tapi bahasa wahyu aja ya. Iya kan? Ada yang bisa bahasa biasa? Bahasa wahyu ya. Penutup kaji, malam nisfu Syaban pada tahun ini diperkirakan sudah tahu tadi 28, malam 29, 28 siang puasa. Itu yang terbaik kalau tidak ada hutang puasa Ramadan. Duduk ya. Semua umat muslim dianjurkan memperbanyak sholat sunnah ini. Bagi andong sebaiknya praktekkan itu. Jadi andong tidak minta pembuktian, lihat aja keajaibannya sampai 2024. Sepakat? Sepakat ya. Dalam sejarah Islam banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan Syaban. Antum tahu semuanya. Tadi sudah diceritakan. Kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah. Serta peristiwa besar ini tidak heran jika bulan Syaban disebut sebagai bulan mengajukan proposal. Ya, kan gitu bahasanya. Untuk mendapatkan keutamaan malam nisfu Syaban ini, seluruh umat muslim dapat melakukan beberapa amalan yang sudah dijelaskan tadi, ya, terutama doa dan sholat nisfu Syaban. Karena isi surat itu adalah tekstur permohonan suratnya. Ya. Bukan hanya itu, umat muslim dianjurkan untuk menunaikan ibadah sholat sunat nisfu Syaban dan sholat penutup lada fa'il bala. Kalau antum sendiri ingin lada fa'il bala, silahkan. Kalau nggak tahu, tanyakan sama yang duduk. Ya. Sholat nisfu Syaban bersifat niat dan doanya adalah sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan niatnya, semua doanya sudah diandung jelaskan dan semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan Anda memohon kepada Allah, antum dimudahkan dan mau mengamalkannya. Saya kira cukup dengan sekian. Ada pertanyaan sebelum antum tutup? Nggak ada ya? Tanggal 7 Maret kan dong? 7/8 Apa? Maret. Iya, bulan Maret. Tanggalnya 7 dan 8. Iya, 27 28. Itu udah puasa. 78. 78 bukan 2 ya. 7 malam 8. Paham ya? Sekarang tanggal berapa? 3. Berapa hari lagi? Selasa. Ya. Selasa. Duduk ya. Tadi Andung nyebut 27 ya. Saya kira Quran itu. Gak apa-apa ya. Andung juga salah bisa kan? Maafin ya. Gak apa-apa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.